dari firman. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami berani untuk hidup taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami semua, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara semua, ladies. Saya senang dapat kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah saudara semua. Tema kita hari ini satu kata saja, tetapi kata ini yang membuat orang kehilangan rata-rata tuh. Waktu orang mulai bertanya why dalam tekanan, biasanya perkataan ini akan mengganggu mereka punya waktu tidur, akan mengganggu ketenangannya mereka, akan mengganggu ketentramannya mereka. Itulah sebabnya mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, supaya begini, kalau toh somehow ada pertanyaan why keluar dari kita, paling tidak saudara dan saya sudah tahu betul kira-kira apa jawabannya. Sehingga biarlah itu akan memberikan kepada saudara dan saya ketenangan, sehingga kita akan dikenal sebagai orang-orang yang bisa menghadapi apa saja dan bergerak di dalam musim apa saja. Amin. Mari, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam kitab Habakuk, pasal yang ketiga. Saya yakin ayat-ayat ini saudara sudah hafal banget, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya sampaikan kepada kita. Habakuk pasal yang ketiga, saya baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19 ya, Ibu semua. Alkitab bilang begini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesudahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sebentar, sebelum saya lanjut. Ayat 16 itu begini. Ayat 16 Habakuk menulis bahwa dia mendengar sesuatu, lalu dia gemetar, lalu dia menggigil, lalu dia punya tulang-tulang kayak kemasukan sengal. Saudara tahu sengal kan? Kayak model apa ya? Saudara pasti pernah rasa tuh. Kayak ada paku kecil-kecil di badannya kita yang tusuk-tusuk kita punya daging gitu. Jadi rasanya senyeri itu. Jadi itu yang dimaksud dengan seakan-akan kemasukan sinyal. Lalu dia bilang begini, gemetar, menggigil, dan tulang-tulang seolah-olah kemasukan sengal. Ini terjadi karena apa? Karena Alkitab bilang ini, karena dia mendengar sesuatu. Nah, apa yang Habakuk dengar? Saya menyarankan saudara nanti setelah pertemuan kita, kalau saudara ada spell waktu, saudara bisa membaca tuh ayat 1 sampai dengan ayat 15. Karena dari ayat 1 sampai dengan ayat 15, yang Habakuk dengar sebenarnya adalah begini, tentang siapakah Tuhan dan bagaimana kehebatannya. Waktu Habakuk mendengar tentang realita Tuhan, ini yang dia bilang, ulang. Dia gemetar, dia menggigil, tulang-tulangnya seolah-olah kemasukan sengal, saking hebatnya Tuhan yang dia dengar. Sudah? Lalu kemudian perhatikan, ada kontradiksi di sini, di ayat yang ke-16. Setelah dia gemetar, and so, kemudian ini yang dia bilang, namun aku tenang. Coba, tenang berkaitan dengan momen apa? Tenang menantikan hari kesusahan itu tiba, mendatangi bangsa-bangsa yang quote and quote itu nggak takut Tuhan, kurang ajar sama Tuhan. Jadi coba saudara lihat, pemahaman Habakuk tentang siapa Tuhanlah yang membuat pada akhirnya Habakuk itu mengalami ketenangan untuk melihat kegenapan dari janji Tuhan berkaitan dengan bangsa-bangsa yang melawan dia, tidak takut kepada dia, dan berlaku kurang ajar di hadapan Tuhan. Di ayat 16, prinsip penting yang saudara dan saya perlu bangun dalam frame berpikirnya kita adalah bahwa begini, penting bagi saudara dan saya mengenal dulu Tuhan ini siapa, realita tentang dia.
Kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah, dan kita nggak mengenal siapa yang kita ikuti, nah biasanya yang akan terjadi adalah begini, waktu saudara dan saya berhadapan dengan you name it, kasus apa saja, musim apa saja, ketenangannya kita akan terampas. Kita akan gampang sekali terjebak kepada kegelisahan, bahkan langkah lanjutannya adalah kita akan mengalami anxiety, sehingga pada akhirnya kita tidak akan bisa menjalani hari kita dengan tenang. Prinsip di ayat 16 jelas, saudara dan saya harus mengenal siapa Tuhan. Supaya begini, waktu kita mengalami apa saja, ulang-ulang, kita tenang. Ketenangan akan membuat saudara dan saya tidak lagi berpikir tentang kata why. Rata-rata orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak tenang dalam kehidupannya, shock dengan apa yang terjadi, terbanyak akan mengeluarkan pertanyaan itu, why? Tetapi beda dengan apa yang Alkitab ajarkan buat kita dari kitab Habakuk. Bahwa dengan semua yang dia alami, dia tidak mengajukan pertanyaan why. Pertanyaannya adalah why? Kenapa dia nggak bertanya why kepada Tuhan? Dari ayat 16 Alkitab sudah bilang, dia dengar siapa Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu banget bahwa Tuhan yang dia punya ini bukan sembarangan, bukan pribadi sembarangan. Bayangkan, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 15, saudara sendiri akan terkagum-kagum betapa Tuhan sangat dihormati oleh siapa saja dan apa saja. Saudara, itu ayat 16. Lalu coba saudara lihat, sekalipun Habakuk mengenal Tuhan dan menjadi tenang, menanti janji Tuhan digenapi, bagi bangsa-bangsa yang tidak takut kepada Tuhan, tapi ini kan realita yang nggak bisa ditolak dalam kehidupannya. Sebab realita yang nggak bisa ditolak oleh Habakuk ayat 17, Alkitab bilang gini, ada pohon ara tapi nggak berbunga. Saudara alami nggak? Mengenal Tuhan siapa? Menjadi tenang menantikan waktu Tuhan, tapi realita nggak berubah. Apa itu? Pohon ara nggak berbunga. Sudah? Lalu ayat 17 bilang pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, ini kan merugikan sekali. Sangat tidak menyenangkan realita pada ayat 17. Saya ada garis bawahi statement-statement kunci pada ayat 17. Bayangkan ya, tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan, tidak memberi hasil, terhalau, enggak ada apa-apa. Coba bayangkan. Posisikan atau imajinasikan, saudara ada pada posisi ayat 17. Ulang ya, dia dengar siapa Tuhan, dia menjadi tenang karena dia tahu Tuhan bakal menggenapi janjinya. Tapi yang ketiga, realita nggak berubah. Ini bukan realita menyenangkan yang sedang dialami. Ini realita tidak menyenangkan yang sedang dialami di ayat 17. Tadi saya bilang kepada saudara, rata-rata ketika orang tidak mengenal Tuhan, waktu mereka mengalami kejadian tertentu atau masuk pada musim tertentu, pertanyaan why adalah pertanyaan yang paling inti untuk orang ajukan terhadap diri sendiri dan juga terhadap Tuhan. Tapi nanti saudara akan menemukan bahwa beda. Orang-orang yang tahu betul siapa Tuhan dan melihat betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan mereka, sekalipun, ayat 17, sekalipun mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ini yang saudara dan saya harus garis bawahi. Tidak ada pertanyaan why keluar dari mereka. Coba lihat ayat 18. Ternyata ayat 17 adalah realita tidak menyenangkan yang dialami oleh Habakuk. Jangan-jangan kita mengalaminya juga. Karena pada musim yang sekarang ada banyak orang mengalami hal-hal yang quote and quote tidak menyenangkan gitu. Tidak ada hasil, apa yang diharapkan terjadi ternyata nggak terjadi. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, kita nggak mendapatkan apa-apa yang kita harapkan terjadi dalam musim ini. Nah, ini situasi sukar. Ingat, orang yang tidak mendasarkan pemahaman akan kebenaran akan selalu terjebak pada pertanyaan why. Tapi coba saudara lihat apa yang dialami oleh Habakuk ayat 18. Dia mengalami keadaan sukar di ayat 17,
Tapi di ayat 18 ini yang dia bilang. Namun, coba lihat. Rupa-rupanya ayat 16 itu kunci. Orang harus tahu siapa Tuhan. Orang harus tenang menanti Tuhan bekerja. Sehingga apapun bisa terjadi pada realita di depan mata, tetapi Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorai. Bagaimana? Di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara bisa lihat kan, dia mengkaitkan kata Tuhan dengan sorak-sorai, dia mengkaitkan kata Tuhan atau Allah dengan kata menyelamatkan. Coba perhatikan, situasinya rumit, ayat 17. Tetapi tidak ada pertanyaan why. Habakuk ajukan kepada Tuhan, why me? Why this has happened? Nggak ada itu pertanyaan. Sebaliknya, apa yang kemudian dia keluarkan sebagai pernyataan dari dalam perenungannya adalah, saya akan bersorak-sorak. Sebab yang saya paham adalah bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Sekali lagi Alkitab ajar, orang perlu kembali kepada pemahaman akan siapa Tuhan. Waktu hidup saudara dan saya susah, ditempa oleh beban berat, oleh badai hebat yang kadang-kadang kita berkata, Tuhan ini kayaknya nih proses hidupnya ini udah di luar batas kemanusiaan ini terjadi dalam kehidupan saya. Di tengah-tengah rumitnya kasus-kasus kehidupan yang saudara dan saya alami, nah daripada saudara dan saya terjebak kepada mengajukan pertanyaan, why Lord, why me, why this has happened. Lebih baik saudara kembali kepada ayat 16, saudara kembali kepada ayat 18, mengenali siapa Tuhan dalam realitas sebenarnya, baru kemudian saudara mengeluarkan statement begini, situasi boleh rumit, keadaan boleh sukar, tetapi saya akan tetap bersorak-sorak. Kenapa? Karena deep down gitu, di dalam kesadarannya dia tahu somehow Tuhan itu menyelamatkan. Amin. Saudara masih ingat kan bahwa Alkitab bilang begini, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Berarti kan konsep begini, frame berpikir yang harus terbangun di dalam kita adalah bahwa sesusah-susahnya perkara sedang kita hadapi, perkara ini nggak akan mencelakakan kita. Sebab Tuhan tidak mungkin membiarkan celaka itu menghabiskan kita punya kehidupan. Itu nggak mungkin. Tuhan bisa mengubah, Alkitab bilang ini, celaka itu bisa diubah oleh Tuhan untuk mempertemukan saudara dan saya dengan hari depan yang baik seperti yang Tuhan rancang. Nah, pemikiran ini bisa muncul karena apa? Karena kita paham siapa Tuhan di dalam semua realita kemahakuasaannya dan kedaulatannya. Memahami ini saja akan menolong saudara untuk pada akhirnya, dan juga saya, untuk pada akhirnya menjadi orang-orang yang begini. Kita nangis tapi kita bersorak. Berapa paham maksudnya nggak sih? Kita kehilangan orang yang kita sayang, tapi kita menangis, tapi kita tenang di dalam. Kita menangis dalam pengharapan bahwa orang-orang yang kita sayang akibat COVID, mereka harus berpulang kepada Tuhan. Kita menangis tapi dalam pengharapan, karena kita tahu banget mereka ketemu dengan Tuhan dalam kekekalan, dan mereka menerima upah baik yang datang dari Tuhan untuk mereka nikmati dalam kekekalan. Itulah sebabnya mengapa begini, kita perlu mulai melihat kata why sebagai kata yang seharusnya sudah nggak lagi kita pertanyakan kepada Tuhan, setelah kita tahu betul Tuhan itu siapa, dan dia selalu hanya akan mengerjakan tindakan ini untuk saudara dan saya. Setelah seluruh proses berat kita alami, dia akan menyelamatkan kita. Amin. Itu ayat 18. Makanya coba sudah lihat dengan saya di ayat yang ke-19. Alkitab bilang, Allah, Tuhanku itu, garis bawahi, kekuatanku. Sudah? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara lihat, pemahaman akan Tuhan membuat Habakuk tenang. Pemahaman akan Tuhan membuat dia bersorak dalam tekanan karena menemukan keyakinan bahwa Tuhan akan menggenapi. Tuhan punya janji. Dua, Tuhan itu akan menyelamatkan. Itu saja tidak. Sebab rupa-rupanya di ayat 19 ini yang dia bilang. Karena dia paham siapa Tuhan, ini yang kemudian dia kasih tahu untuk dirinya sendiri bahwa, hey, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Berarti kan kita tahu, masalah real, boleh kita alami. Tapi kita tidak akan menjadi orang-orang yang questioning God. Mempertanyakan Tuhan, why oh God, why? Kenapa Tuhan? Sebab sekarang kita tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Untuk apa mempertanyakan Tuhan secara ini yang kita tahu, di dalam kemahakuasaannya, dia mampu selamatkan kita. Pemahaman ini akan membuat saudara dan saya kembali kepada konteks yang sebenarnya Alkitab ajar. Bahwa tidak ada rancangan kecelakaan Tuhan buat hidupnya kita. So, pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan dunia nyata, kasus-kasus nyata dalam kehidupannya kita, di ayat 19 Habakuk bilang gini, dia akan kasih kekuatan buat saya. Sehingga, coba saudara lihat, ini kalimat hebat nih. Aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara bisa imajinasikan ini. Ada bukit batu cukup tinggi. Untuk mendaki dan sampai di puncaknya, kita setengah mati. Sometimes kita punya kaki kena tusuk ranting-ranting sampai berdarah. Sometimes kita punya tangan karena harus memegang bukit tergesek batu dan harus berdarah. Tapi coba imajinasikan ini. Setelah saudara sampai di puncak, biasanya yang akan orang bikin adalah berdiri dengan kaki tegak dan melihat sekeliling lalu menikmati keindahannya. Itu yang dimaksud oleh Habakuk. Sekalipun realita tidak menyenangkan sedang saya hadapi, tetapi this is what I believe about God. Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, Dia Maha Kuasa, Dia berjanji, Dia bakal menggenapi. Itu yang bikin saya tenang. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan, tetapi dia juga akan memberikan kekuatan kepada saya untuk pas cerita ini, sehingga pada akhirnya kaki saya ini bisa berdiri tegak di puncak dari bukit batu. Itulah sebabnya kenapa dia bilang, ia akan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi coba bayangkan, di tengah situasi susah ayat 17, yang dia declare adalah pernyataan iman yang lahir dari pemahaman mengenai siapa Tuhan. Di tengah-tengah kasus real yang dia alami, dia bahkan nggak mempertanyakan Tuhan. Padahal ayat 17 kan susah itu, Ibu. Ibu bayangkan, kalau Ibu adalah, saudara-saudara adalah petani, yang bisa hidup karena dapatkan hasil dari tanah, peternak, yang bisa hidup kalau hewan-hewannya ada pada posisi sehat, ada dan gemuk, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di ayat 17 Alkitab bilang, loh, yang saya tanam nggak jadi. Yang saya pelihara nggak kasih hasil. Pada situasi ini orang akan terjebak kepada seluruh pertanyaan real, lalu kita akan menjadi orang-orang yang under stress, mengalami depresi, terjebak pada anxiety, sehingga pada akhirnya begini, kita akan menemukan diri kita kehilangan kekuatan untuk berhadapan dengan kasus real. Halo? Coba, sekarang saudara bisa buka dengan saya dalam Ayub pasal yang pertama. Saya berharap saudara bisa menemukan prinsip pada cerita Habakuk, supaya pada akhirnya, waktu kita berhadapan dengan situasi rumit, real dalam kehidupannya kita, one day at a time, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, stop mengajukan pertanyaan why kepada Tuhan. Sebab finally kita tahu bahwa ini boleh terjadi. Tapi Tuhan saya hebat. Ini boleh terjadi. Tapi saya memutuskan untuk tenang karena janji Tuhan bakal digenapi. Ini boleh terjadi, tapi Tuhan akan menyelamatkan saya. Ini boleh terjadi, tetapi Tuhan akan memberikan kepada saya kekuatan. Sehingga pada akhirnya kaki saya bisa berjejak di atas bukit batu. Saya menang. Itu statement kemenangan tuh. Ini kan yang harus dibangun dalam pemikiran kita dan perenungan kita.
daripada hanya mengarahkan pandangan kepada ini, Pak, Ibu, saudara-saudara. Pak lagi, sorry, ibu-ibu, saudara-saudara. Daripada kita hanya terfokus kepada ayat 17, Tuhan saya susah. Tuhan masalahnya nih real nih. Tuhan ini saya setengah mati. Ini kasus sudah di luar batas perikemanusiaan. Sehingga kemudian saudara dan saya menyerah pada kasus kehidupan. Enggak. Ganti budaya menghadapi tekanan dan masalah. Karena kita semakin memahami siapa Tuhan dalam kehidupan. Nah, sekarang coba. Saudara bisa buka dengan saya dalam Ayub pasal pertama. Saya menyarankan saudara membaca dari ayat 1 sampai kepada ayat 21. Sebab itu satu rangkaian. Tetapi kali ini saya hanya akan membaca start dari ayat 11 sampai 21. Rada panjang, tapi mari izinkan saya baca. Karena dari ayat 11 sampai 21 kita akan lihat tuh beberapa prinsip penting yang bisa kita tiru sama halnya seperti Habakuk. Sudah? Ayub pasal pertama ayat 11. Ayat 11 kan pembicaraan antara setan dengan Tuhan, right? Kemudian di ayat 11 Alkitab bilang ini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang ia punya. Garis bawahi kalimat berikutnya. Tujuan setan sederhana. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lihat. Habakuk questioning God? Tidak. Habakuk kutuki Tuhan dengan kasus real yang sedang dia hadapi? Tidak. Di kitab Ayub ayat 11 ternyata begini. Kasus-kasus kehidupan yang real, yang saudara dan saya harus hadapi, itu bisa ditunggangi oleh setan untuk sebuah kepentingan, untuk sebuah tujuan, yaitu begini. Saudara dan saya pada akhirnya, karena nggak kuat dengan tekanan, kita kutuki Tuhan. Ini Tuhan keterlaluan sudah. Saya kurang apa coba? Saya ikut Tuhan, saya cinta Tuhan, saya pelayanan, saya memberi banyak, saya bikin baik sama orang-orang, saya nabur kebaikan kepada orang-orang seperti yang Alkitab ajar, tapi kenapa ini kasus kelewatan terjadi buat saya? Nah, kisah-kisah ini kan terjadi dalam dunia nyatanya kita, saudara-saudara. Ini tujuannya. Kalau sampai saudara dan saya mengalami kesukaran dalam hidup, tujuan dari setan adalah, oke, mari. Ada terbuka peluang loh untuk kamu kutuki Tuhan. Kira-kira begitu. Makanya dia bilang sama Tuhan, nanti lihat aja, kalau semua diambil daripadanya, lihat aja, dia pasti akan mengutuki engkau. Kenapa orang mengutuki Tuhan? Karena mereka menghadapi situasi rumit. Waktu mereka mengajukan pertanyaan why, tidak ada jawaban yang memuaskan mereka. Sehingga pada akhirnya, jebakan berikutnya adalah mereka cursing God, mengutuki Tuhan. Sudah? Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya, coba saudara perhatikan, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian, pergilah iblis di hadapan Tuhan. Coba lihat. Segala sesuatu boleh diambil, kata Tuhan. Tapi jangan sentuh dia. Somehow, kita tetap ada dalam Tuhan punya perlindungan. Kasus rumit terjadi dalam hidup saudara dan saya, tapi ingat nih, ayat 12. Tuhan Alkitab mencatat ini buat kita. Bahwa situasi real boleh terjadi, dan itu rata-rata kita bisa mengucapkannya dengan istilah malapetaka datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan akan selalu kasih perlindungan. Contoh, ayat 12 dia bilang, jangan ulurkan tanganmu terhadap dia. Ada perlindungan, right? Saudara bisa lihat sisi Tuhan yang ini. Seburuk-buruknya kasus nyata yang saudara dan saya hadapi, ingat ini baik. Tuhan itu selalu akan berpihak buat kita untuk menyatakan perlindungannya bagi saudara dan saya. Tidak mungkin dia serahkan saudara dan saya untuk sebuah kehancuran, kecelakaan, yang pada akhirnya akan membuat kita terhilang di dalam kehidupan. Enggak, saudara-saudara. Ayat 12, ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya, Ayub, yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub. Jadi pada momen pesuruh yang pertama datang, anak-anaknya masih hidup. Dan berkata,
Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Ini hak kepemilikan. Persoalan kepemilikan ayat 15. Sudah perhatikan ayat 16. Alkitab bilang, sementara orang itu berbicara, jadi apa tadi? Alkitab bilang, sementara pesuruh satu lagi berbicara, menyampaikan apa yang tertulis pada ayat 15, sementara, meanwhile, apa yang terjadi? Datanglah orang lain, pesuruh kedua, dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Sudah? Ini bukan cuma serangan dari apa ya, horizontal. Ini serangan dari langit juga kan. Api turun dari langit. Sambar domba, sambar penjaga, habis, ludes, selesai. Berarti kan ini sebuah serangan yang datang tanpa belas kasihan kan, dari samping dan di atas, vertikal dan horizontal. Sebuah keadaan yang sangat real yang menguras seluruh energinya kita. Sudah? Pesuruh pertama lagi bicara, pesuruh kedua datang bawa kabar. Nah, lihat ayat 17. Sementara orang itu berbicara, berarti Alkitab bilang, sementara pesuruh kedua lagi berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, sementara pesuruh ketiga lagi bicara tuh, pesuruh keempat datang. Sudah? Dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara bayangkan ya, kenapa Alkitab harus mencatat details? Orang pertama lagi ngomong, orang kedua udah datang bawa masalah. Orang kedua lagi ngomong, orang ketiga udah datang dan menceritakan masalah baru. Orang ketiga lagi ngomong, orang keempat udah datang dan menceritakan masalah baru. Berarti Alkitab lagi bilang begini kan, ini Ayub ngalami masalah tanpa dia punya kesempatan bernapas. Bahasa saya tuh. Bernapas belum kelar, masalah baru datang. Napas belum kelar juga, masalah baru datang yang ketiga. Napas belum kelar, masalah baru yang keempat datang. Saudara pasti pernah mengalami situasi ini atau berada pada musim ini. Tampaknya bumi tidak berbelas kasihan kepada kita, langit tidak berbelas kasihan kepada kita, hidupnya kita tidak dilimpahi dengan kemurahan dan belas kasihan, sehingga tragedi datang bertubi-tubi, sehingga kita mengalami kelelahan karena masalah nggak selesai-selesai. Pernah alami itu? Ayub mengalaminya. Cermati. Habakuk mencintai Tuhan? Iya. Masalahnya berat? Iya. Ayub cinta Tuhan? Iya. Masalahnya berat? Iya. Ini yang saudara dan saya harus bersiap. Bangun frame berpikir yang benar di dalam kita. Bahwa begini, saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, maka siaplah ketika masalah real itu datang. Nggak ada jaminan bahwa orang cinta Tuhan pasti nggak punya masalah. Nggak pernah ada jaminan. Kalau saudara baca Alkitab mau perjanjian lama atau perjanjian baru, justru saudara akan menemukan bahwa begini, orang-orang yang mencintai Tuhan, itu masalahnya jauh lebih banyak. Cermati aja. Nggak usah baca perjanjian lama, perjanjian baru lah. Lihat kita aja. Perasaannya, itu orang nggak cinta Tuhan banget. So-so lah. Nggak punya masalah terlalu banyak. Secara saya, gila aja.
Kurang cinta Tuhan dari sisi mana? Dan masalah datang bertubi-tubi tanpa memberikan kesempatan saya bernapas. Coba lihat, Ayub mengalaminya. Tapi waktu dia diserang, kalau boleh saya pakai kalimat itu. Waktu dia diserang oleh tragedi yang datang bertubi-tubi, coba lihat sikapnya. Apakah dia questioning God? Mempertanyakan Tuhan dan kemudian pukul dada at the moment dan berkata bahwa why me? Gitu kan? Coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Tanda remuk hati, tanda ratapan. Makanya saya suka bilang sama orang-orang di dekat, siapapun mereka atau orang-orang yang dari jauh kemudian datang untuk mendekat. Saya suka bilang sama mereka, kita ini human, kita ini manusia, darah dan daging. Waktu kita kehilangan sesuatu atau seseorang atau dua orang atau you name it, berapa orang hilang dari dalam kehidupannya kita. Waktu saudara nangis, nggak apa-apa, itu wajar, just do it. Waktu saudara meratap untuk kasus kehilangan ini, nggak apa-apa, meratap aja. Karena gini, kalau kita robot, tinggal disetel, orang-orang itu pergi dan kita nggak nangis, gampang banget disetel. Kita kehilangan dan kita nggak meratap, itu gampang banget disetel. Masalahnya adalah kita ini human being. Rasa itu ada. Makanya kalau saudara kehilangan tertentu dan saudara menangis, saudara meratap, just take your time. Take your time. Nggak usah terlalu peduli kata orang yang bilang ini, udah kuat aja, jangan menangis, itu tanda kamu nggak percaya sama Tuhan. Udah, tutup telinga sama orang-orang yang kalimatnya kayak gitu tuh. Katanya kamu percaya Tuhan, kenapa kamu meratap? Udah, tutup telinga aja sama orang-orang kayak gitu tuh. Karena they don't even walk in our shoes. Mereka nggak jalan pakai kita punya sepatu. Mereka nggak tahu bagaimana rasanya hilang sesuatu dari dalam kehidupan. Tapi ingat ini baik. Boleh menangis, boleh meratap, tapi please, stop questioning God. Stop mempertanyakan Tuhan. Why? Karena kita udah ketemu dengan prinsip. Kita kenal Tuhan siapa. Dia tidak pernah punya maksud jahat untuk hidupnya kita. Kalau toh kita mengalami tragedi, selalu ada maksud di balik. Maksud itu yang harus kita kejar untuk cari tahu. Bukan sekedar mempertanyakan Tuhan, lalu mengutuki Tuhan untuk seluruh tragedi yang saudara dan saya harus alami dalam kehidupan kita. Justru kalau mau bertanya tentang why, lebih baik geser pertanyaannya menjadi begini. Apa yang Tuhan mau ajar buat saya? Dan dalam kasus ini, saya harus belajar apa? Dalam semua kasus kehidupan, selalu ada harta terpendam yang saudara dan saya bisa digging, bisa menggalinya. Daripada terjebak kepada pertanyaan why, oh God, lebih baik saudara dan saya menggali jawaban yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang semakin mengakar kuat di dalam Kristus dan kebenarannya. Sudah? Nah, ini yang Alkitab bilang. Dia berkabung, dia meratap, tapi langkah lanjutannya adalah dia tidak mengutuki Tuhan. Seperti imajinasi yang iblis punya. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Ayub nggak mengutuki Tuhan untuk tragedi. Dia bahkan nggak bertanya why. Yang dia buat adalah dia sujud dan menyembah Tuhan. Kata menyembah di situ bahasa Ibrani menggunakan kata saha, S-A-H-A. Saha itu artinya adalah gini. Bersujud, sudah, rebah, sudah, menyembah dengan rendah hati untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Coba lihat, ini orang-orang gila nih kalau kata saya. Habakuk ngalami ayat 17, dia nggak mempertanyakan Tuhan, tetapi dia bersukaria
Karena dia tahu Tuhan penyelamat dan Tuhan kekuatan dan Tuhan akan bikin dia kuat berjejak di bukit-bukitnya dia. Nah, Ayub beda lagi. Ngalami tragedi yang datang bertubi-tubi tanpa mampu bisa bernapas dulu, ada waktu bernapas. Rupa-rupanya ini cara dia mengekspresikan diri waktu dia mengalami tragedi real. Ini yang Alkitab bilang, dia sujud, dia rebah, dia menyembah Tuhan dalam kerendahan hati karena dia menghormati Tuhan. Lihat tuh, tidak ada yang namanya questioning God. Waktu mereka mengalaminya, Ayub mengalaminya, dia menghormati Tuhan. Ini gila kan? Kenapa waktu di situasi lembah, orang bisa kerjakan tindakan seperti Ayub dan Habakuk? Sederhana. Karena mereka tahu Tuhan siapa. Waktu saudara dan saya menghadapi tragedi real, prinsip ini harusnya kita pakai. Saya tahu Tuhan itu siapa. Saya tahu Tuhan tidak mungkin celakakan saya punya hidup. Saya akan merendahkan diri di hadapan Tuhan cuma untuk kepentingan menunjukkan penghormatan. Dia tetap terhormat dengan situasi rumit yang sedang saya hadapi. Sudah? Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lihat kalimat berikutnya. Ini udah ngadapi tragedi real ini. Dia masih bisa bilang ini, terpujilah nama Tuhan. Ada pertanyaan why, oh God? Nggak ada. Yang ada adalah saya hormati Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sudah? Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya tahu nggak, kata kurang patut itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata tipla. Tipla atau kurang patut itu sama dengan begini. Ayub tidak menuduh Allah berkelakuan sembrono. Ayub tidak menuduh Allah berkelakuan bodoh dan tidak pantas. Tuhan ini sembrono tentang saya punya hidup. Tuhan bodoh nata saya punya hidup. Tuhan mengerjakan tindakan tidak pantas untuk saya punya hidup. Nah, Ayub nggak ngomong gitu, saudara-saudara. Kurang patut atau tipla, itu artinya juga adalah begini. Tuhan ini pribadi kosong yang kalau kerja nggak punya tujuan. Jadi Ayub itu nggak keluar tuh, nggak keluar dari mulutnya dan berkata, Tuhan ya, you are empty inside, and there is no purpose in you. Dia nggak berkata, Tuhan tuh kosong di dalam, dan semua yang Tuhan kerjakan nggak ada tujuan buat hidup saya. Ayub nggak ngomong gitu loh, saudara-saudara. Enggak. Berarti kan Alkitab lagi bilang, waktu dia ngalami semuanya, ini yang Alkitab bilang, dia nggak mengutuki Tuhan. Sebab somehow dia tahu bahwa ada selalu tujuan di balik peristiwa. Makanya dia nggak keluarkan kata-kata yang apa tadi? Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Ayat terakhir. Saya punya waktu masih 9 menit ya, Len. Saya berharap ayat terakhir bisa menjadi konklusi bagi kita semua. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan. Coba-coba. Ini nggak fair loh. Waktu kita baca tanpa masalah, kata biasa itu fair. Waktu saudara dan saya baca ini ayat, dalam posisi ngalami tragedi seperti Habakuk dan Ayub, lalu kita baca statement gini kan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan. Coba garis bawahi, biasa. Buat orang lain biasa, buat saya enggak. Kadang-kadang ada orang yang bilang gini kan, Tuhan nggak rasa apa yang saya rasa. Is it? Di kitab Ibrani Alkitab bilang, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang telah melintasi langit. Dia telah mengalami semua hal. Dia tahu apa yang saudara dan saya rasa. Waktu kita sedang harus berhadapan dengan kasus-kasus real dalam kehidupan yang menguras energi dan menguras air mata. Tapi penulis berkata begini, Korintus berkata begini,
Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Waktu saudara berhadapan dengan kasus real, mulailah berjiwa besar untuk berkata, ini biasa. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak ada masalah, ngucap biasa tuh gampang. I know for sure. Waktu saudara dan saya dalam tekanan hebat, dan mengucapkan kata biasa, itu biasanya itu adalah biasa yang kemudian kita nangis. Karena for us, ini bukan biasa. Tapi Alkitab tetap berkata, ini biasa. Sudah? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau saudara mau give up, kasih tahu untuk diri sendiri, man, ini biasa. Kamu bisa. Kamu punya kekuatan. Tuhan itu kekuatan. Dia kasih buat kamu kekuatan. Sudah? Sebab Allah, garis bawahi, setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan tadi di Ayub pasal pertama, Tuhan ngomong sama iblis, kamu boleh mainkan apa aja, tapi jangan sentuh dia. Perlindungan toh? Di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, sama juga nih, ada perlindungan. Kamu mengalami pencobaan, tapi ingat, Tuhan setia. Dia nggak akan biarkan kamu dicobai melampaui kamu punya kekuatan. Lalu dia akan memberikan jalan keluar kepada kamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara bisa melihat fair-nya Tuhan? Pencobaan dalam dunia nyata terjadi, tapi Tuhan akan tetap berdiri sebagai Allah yang sangat fair. Atensinya itu untuk kita. Dia nggak pernah tutup mata untuk saudara dan saya. Oke, kata pencobaan. Yunani bilang peirasmos. Pencobaan atau peirasmos itu sebenarnya adalah begini. Upaya pembuktian mengenai apa yang sebenarnya sedang ada di dalam kita. Cuma tekanan, malapetaka, tragedi yang akan menunjukkan kepada saudara dan saya siapa kita yang sebenarnya. Cinta Tuhan atau enggak. Atau rasa nyaman yang berlebihan. Dua sisi, penderitaan ekstrim atau kenyamanan ekstrim. Dua-duanya adalah pencobaan. Yang tujuannya adalah untuk membuktikan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, di dalam kita ini sebenarnya apa? Dasarnya firman atau enggak? Atau jangan-jangan kita memang jago khotbah, jago pelayanan, tapi itu waktu situasi tidak terjadi apa-apa dan semua dalam kenyamanan. Sehingga kita tidak pernah memahami siapa kita. Sampai tragedi datang atau sampai rasa nyaman ekstrim datang dalam kehidupan kita, baru kita akan menemukan bahwa gila, reaksi saya salah. Kalau reaksi salah, berarti saudara dan saya harus kembali dalam tragedi ini, harus kembali menyusun respon yang benar. Upayakan untuk begini, memahami Tuhan di dalam semua realita tentang Dia. Supaya pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan situasi ekstrim, entah itu penderitaan atau kenyamanan tingkat dewa, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini, tidak akan pernah mempertanyakan Tuhan. Akan menjadi orang-orang yang tahan banting. Akan menjadi pembelajar-pembelajar dalam isu kehidupan, sehingga pada akhirnya semakin kita ditempa oleh kasus apapun, kita menjadi orang-orang yang semakin solid mempercayai Tuhan, dan kita tahu betul bahwa kita akan mengakhiri semua kasus dalam kehidupan sebagai orang-orang menang yang kakinya berjejak di atas bukit batu. Amin. Pencobaan ini, apapun yang saudara dan saya sekarang sedang alami, kasih tahu aja untuk diri sendiri. Ini cuma kejadian untuk membuktikan kepada saya sebenarnya sedalam apa saya mencintai Tuhan. Sejauh apa akar saya di dalam kebenaran itu telah solid terbangun di dalam saya. Waktu malapetaka datang dan kemudian saudara goyah, lalu saudara hancur, itu kan sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita bahwa dasarnya pasir, nggak kuat. Tapi waktu tragedi datang, kemudian saudara dan saya tetap berdiri tegak, akhirnya kita tahu, oke, dasar saya firman, dan firman itulah yang menyelamatkan saya,
dalam persoalan berespon benar, sehingga pada akhirnya saya bisa mengakhiri pertandingan dalam posisi sebagai orang-orang benar. Amin. Sudah, saya selesai. Mari, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termaterai dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya dalam hidup kami tiap-tiap hari, waktu kami berhadapan dengan situasi-situasi yang real, yang menguras energi, menguras air mata, menekan jiwanya kami, begitu rupa, kami tahu betul bahwa Tuhan yang kami sembah itu hebat, Tuhan yang akan berpihak kepada hidupnya kami, Tuhan yang akan menopang kami dengan seluruh kekuatan, sehingga pada akhirnya kami akan tertolong keluar dari semua musim kehidupan pada posisi sebagai seorang yang menang. Kami berdoa hari ini biarlah kami dikenal sebagai orang-orang yang sudah berani memutuskan untuk stop bertanya why kepada Tuhan. Sebaliknya, kami akan menjadi orang-orang yang justru berupaya melihat Tuhan lagi ajar kami apa dan kami harus belajar apa, supaya pada akhirnya kemenangan kami, kualitas hidup kami teruji, tahan banting, mahal. Terima kasih. Tolong supaya kami menjadi pelaku kebenaran dalam hidup tiap-tiap hari, supaya nyata bagi banyak orang bahwa Kristus hidup di dalam kami. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan, silakan. Thank you.